Lu pernah nggak sih ngerasa penasaran kenapa banyak banget orang Tionghoa yang sukses? Dari yang punya bisnis sendiri sampai yang jago banget ngatur duit. Nama-nama besar seperti Ciputra, Harita, Bong Chandra, sampai Jack Ma, semua punya satu benang merah. Mereka bukan cuman kerja keras, tapi juga mikir cerdas. Dan yang menarik, cara hidup mereka itu sebenarnya enggak ribet. Tapi justru karena prinsip-prinsip sederhana itu, mereka bisa maju luar biasa. Di video kali ini, gue bakal ngebongkar rahasia-rahasia kecil yang ternyata berdampak gede banget. Rahasia yang bisa juga kita tiru, kalau kita mau. Banyak dari kita belajar soal uang pas sudah gede. Tapi orang Tionghoa, mereka diajarin dari kecil banget. Bukan cuma tentang menabung, tapi soal menghargai nilai setiap rupiah. Dari kecil mereka udah dilatih ngerti konsep untung rugi, tahu bedanya kebutuhan dan keinginan. Uang jajan pun kadang nggak dikasih cuma-cuma, harus kerja dulu bantu toko keluarga atau bantu bersih-bersih. Ini bukan eksploitasi, tapi latihan disiplin. Menurut buku The Chinese Way in Business karya Boye Lafayette de Meta, sistem ini bikin anak-anak Tionghoa tumbuh dengan sense bisnis alami. Nilai tanggung jawab juga mulai ditanam dari kecil. Anak-anak diberi peran untuk ikut mikir, bukan sekadar disuruh. Mereka diajak diskusi, diberi ruang mencoba, bahkan kalau gagal pun tetap didampingi. Hasilnya, mereka tumbuh jadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan. Kebiasaan seperti ini membentuk karakter yang mandiri dan punya inisiatif tinggi. Mereka nggak nunggu disuruh untuk belajar atau kerja, mereka udah terbiasa bergerak karena sadar masa depan ada di tangan mereka sendiri. Pelajaran hidup yang diajarkan sejak kecil juga membuat mereka terbiasa mengelola tekanan. Saat teman sebaya mungkin baru belajar soal tanggung jawab, mereka sudah terlatih untuk bertindak tegas dan rasional dalam menghadapi situasi sulit. Salah satu kebiasaan paling mencolok adalah soal nabung. Kalau orang lain nabung 10-20% dari gaji, orang Tionghoa bisa sampai 70-80%. Gila kan? Kenapa bisa segitunya? Karena bagi mereka uang itu bukan buat gaya-gayaan. Uang itu alat bertahan hidup. Nabung bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal harga diri. Mereka nggak suka ngutang, mereka lebih milih beli barang secara tunai meski harus nunggu lama. Ini sejalan dengan filosofi Konfusianisme yang menekankan pengendalian diri dan kehati-hatian. Bahkan dalam Journal of Economic Behavior and Organization, disebutkan bahwa kelompok masyarakat dengan budaya tinggi terhadap kontrol diri cenderung lebih stabil secara finansial dalam jangka panjang. Menabung bagi mereka bukan soal menunda kesenangan, tapi soal menunda kekacauan. Karena mereka sadar hidup itu penuh ketidakpastian, punya tabungan berarti punya perlindungan. Dan itu bukan teori doang, tapi udah jadi bagian dari kebiasaan harian mereka. Mereka juga terbiasa bikin perencanaan keuangan. Pendapatan mereka dicatat, pengeluaran dievaluasi, dan mereka selalu punya target finansial. Nggak heran kalau dari luar kelihatan biasa aja, tapi ternyata diam-diam punya aset gede. Kebiasaan ini membuat mereka punya daya tahan tinggi saat terjadi krisis ekonomi. Saat orang lain panik, mereka bisa tetap tenang karena punya fondasi finansial yang kuat dan sistem yang sudah teruji waktu. Pernah lihat nggak ada orang kaya tapi bajunya biasa aja? Nah itu sering banget terjadi di kalangan Tionghoa. Mereka nggak merasa perlu nunjukin kekayaan lewat pakaian, bahkan baju mahal biasanya cuma dipakai di hari-hari tertentu. Sisanya simple, rapi, dan fungsional. Kenapa? Karena mereka percaya nilai seseorang bukan dari apa yang dia pakai, tapi apa yang dia hasilkan. Ini bikin mereka hemat bukan karena pelit, tapi karena sadar prioritas. Uang lebih baik diputar untuk bisnis daripada dibakar buat gengsi. Buat mereka tampil sederhana bukan berarti miskin, justru itu cerminan dari kekuatan batin yang enggak butuh validasi eksternal. Mereka percaya yang penting nyaman dan berguna. Gaya hidup seperti ini juga ngasih pelajaran penting soal ketenangan mental.
Karena nggak fokus ngejar pengakuan dari luar, mereka bisa lebih fokus ke pertumbuhan internal, baik dari sisi karier maupun kehidupan pribadi. Hal ini membangun kepercayaan diri yang sehat. Mereka nggak sibuk bandingin hidupnya sama orang lain di media sosial, tapi fokus sama progres dan pencapaian pribadi. Ini hal yang simple banget, tapi berdampak besar. Masak sendiri daripada beli makanan di luar. Mereka lebih suka masak sendiri di rumah. Selain lebih murah, juga lebih sehat dan bisa dikontrol. Mereka bahkan punya kebiasaan beli bahan dalam jumlah besar untuk efisiensi. Ini bukan cuma soal hemat, tapi soal prinsip. Semua yang bisa dilakukan sendiri, ya dilakuin sendiri. Ini juga yang bikin mereka terbiasa mandiri dan enggak bergantung ke orang lain, bahkan dalam hal kecil seperti makanan. Masak sendiri juga mempererat hubungan keluarga. Aktivitas masak bareng bisa jadi momen untuk ngobrol, sharing cerita, dan memperkuat kedekatan antar anggota keluarga. Selain itu, mereka jadi lebih sadar akan kesehatan. Karena tahu persis apa yang dimasak, mereka bisa menghindari bahan-bahan berbahaya dan menerapkan pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Kebiasaan ini juga secara tidak langsung membentuk gaya hidup minimalis. Mereka jarang buang-buang makanan, terbiasa memanfaatkan bahan seadanya, dan tidak konsumtif dalam hal makanan. Banyak orang Tionghoa yang rela kerja lembur, tapi bukan sekadar karena terpaksa. Buat mereka setiap jam kerja itu peluang emas. Mereka percaya selama tubuh masih kuat dan waktu masih ada, itu saatnya untuk berjuang. Menurut mereka, masa muda itu buat kerja keras, bukan rebahan. Dan mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja tepat. Mereka selalu mencari cara buat ngerjain sesuatu lebih efisien, lebih hemat waktu, dan hasilnya maksimal. Ini yang bikin mereka disukai bos dan cepat naik jabatan. Prinsip, berkeringat dulu, nikmatin belakangan, jadi pegangan mereka. Enggak heran banyak dari mereka yang kelihatannya capek terus, tapi dalam waktu 5 sampai 10 tahun udah mapan. Di sisi lain mereka juga enggak anti istirahat, tapi istirahat buat mereka itu reward, bukan pelarian. Jadi ketika mereka rehat, itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ketekunan ini juga bikin mereka punya reputasi kerja yang solid, bukan hanya soal performa, tapi soal integritas dan kepercayaan. Dalam dunia kerja atau bisnis, ada satu hal menarik. Orang Tionghoa nggak gengsian soal kerjaan. Selama kerjaannya halal dan menghasilkan, mereka jalanin. Mau itu jualan kecil-kecilan, buka warung, ngajar les, semua dilakuin. Prinsip mereka jelas, jangan remehkan penghasilan kecil, karena dari situlah kekayaan dibangun. Robert Kiyosaki bahkan pernah bilang dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, bahwa orang kaya itu justru enggak malu memulai dari bawah. Yang penting mindsetnya tumbuh. Buat mereka kerja itu bukan cuma soal uang, tapi soal karakter. Dengan kerja keras dan jujur, mereka bangun reputasi, dan itu jauh lebih penting daripada sekadar status sosial. Mereka juga paham bahwa semua bisnis besar dulunya dimulai dari kecil. Jadi mereka nggak takut mulai dari titik paling rendah selama masih ada peluang untuk tumbuh. Karena fokus mereka bukan kelihatan hebat, tapi jadi hebat beneran. Dan itu dibuktikan dari hasil, bukan tampilan. Kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan, kamu dalam bahaya. Itu prinsip yang mereka pegang erat. Banyak orang Tionghoa punya lebih dari satu usaha. Meskipun mereka kerja kantoran, mereka tetap cari sampingan. Entah itu toko online, investasi properti, atau buka warung kecil di rumah. Mereka ngerti bahwa dunia bisa berubah, dan pendapatan pun harus dipersiapkan. Dalam dunia keuangan modern ini disebut income diversification, dan banyak pakar finansial juga menyarankan hal yang sama. Mereka nggak pernah terlalu bergantung pada satu sumber. Bahkan kalau kerja tetap, mereka sudah mikirin cadangan. Ini bikin mereka lebih tahan terhadap krisis. Dengan banyaknya saluran penghasilan, mereka juga punya ruang lebih buat ambil risiko, misalnya buka usaha baru tanpa harus khawatir kehilangan segalanya. Yang paling penting, mereka sadar bahwa ketahanan finansial itu dibangun dari banyak pintu.
Nggak semua harus besar, tapi asal konsisten dan terukur, hasilnya tetap luar biasa. Waktu kamu main ke rumah orang Tionghoa, jangan heran kalau kamu lihat alat-alat mereka biasa aja. Tapi semua fungsional. Mereka nggak akan beli barang cuma karena tren. Mereka tanya dulu, ini gunanya apa? Berguna nggak dalam jangka panjang? Kalau enggak, ya nggak usah dibeli. Ini bikin mereka lebih efisien dalam pengeluaran dan punya ruang lebih untuk investasi. Prinsip utilitas ini sangat kuat dalam kehidupan mereka. Mereka lebih tertarik sama barang yang tahan lama dan multifungsi daripada barang yang cuma keren buat difoto. Mereka mikirnya panjang, bukan sekadar hari ini. Nilai guna buat mereka berarti uang yang dikeluarkan harus sebanding atau lebih dari manfaat yang didapat. Jadi bukan berarti pelit, tapi bijak. Kebiasaan ini ngebantu mereka punya kontrol atas impuls beli. Mereka tahu bedanya beli karena butuh atau karena keinginan sesaat. Yang lebih hebat lagi, semua pola ini nggak berhenti di satu generasi. Mereka terus wariskan ke anak-anak mereka. Orang tua ngajarin anaknya disiplin, rajin, hemat, dan tangguh. Anak-anak diajarin bantu usaha keluarga sejak kecil. Ini menciptakan siklus sukses yang terus berputar. Enggak heran kalau keluarga Tionghoa bisa membangun kerajaan bisnis dari nol. Karena dari awal mereka tanamkan mindset pejuang, bukan pengeluh. Warisan terbesar bukan harta, tapi karakter. Dan karakter itu yang bikin generasi selanjutnya jadi lebih siap dan lebih kuat. Dengan cara ini mereka nggak cuma mencetak orang kaya, tapi juga membentuk ekosistem keluarga yang produktif, kolaboratif, dan saling mendukung. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati bukan cuma soal uang, tapi soal ilmu, nilai, dan etika yang terus ditanamkan lintas generasi. Intinya, sukses itu bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan. Orang Tionghoa bisa sukses karena mereka hidup dengan prinsip-prinsip yang konsisten, logis, dan disiplin. Buat kamu yang nonton video ini, jangan cuma terinspirasi, tapi mulai ubah kebiasaan. Mulai dari hal kecil, catat pengeluaran, hemat jajan, cari sampingan, kerja dengan totalitas. Karena kaya bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu ngelola hidup. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Share juga ke teman kamu yang butuh motivasi, biar semangat bangun hidup dari sekarang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus dan jangan lupa nabung.